Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, tema khotbah seperti yang dicantumkan adalah Sang Firman Penerang Kehidupan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru yang baru saja kita rayakan bersama. Nah, tentu ada banyak di antara kita yang merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Tapi juga ada banyak orang yang mungkin tidak sempat merayakan hari Natal atau tidak merasakan sukacita ketika merayakan Natal, tetapi yang ada adalah kesedihan atau duka cita. Mereka yang harus merayakan Natal itu secara sendirian begitu ya, tidak ada teman, dan tentunya ini akan mempengaruhi kita ketika kita harus menjalani tahun 2026 ini. Apakah tahun ini akan berjalan diwarnai dengan sukacita atau sebaliknya dengan duka cita? Ada banyak sebagian dari kita yang ragu atau takut menjalani hidup selanjutnya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa jadi sekarang kita bersuka cita, tapi kita tidak tahu bahwa di hari-hari yang akan datang kita mungkin akan merasakan duka cita. Ada orang yang sudah punya masalah saat ini dan kita tidak tahu apakah masalahnya akan selesai atau sebaliknya akan menjadi tambah parah. Semua ini membuat kita ragu ya, dan takut untuk menjalani kehidupan sehari-hari atau selanjutnya. Apalagi dengan kenyataan dunia ini, secara khusus kita di Indonesia, yang penuh dengan bencana, yang menyebabkan banyak orang menderita dan terluka. Ada banyak orang yang harus kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, bukan karena alam, tetapi karena keserakahan yang dilegalkan oleh negara. Kita bisa saksikan ya, di mana-mana alam itu dirusak. Hutan itu dihancurkan dengan cara merampas tanah milik masyarakat atau membeli dengan harga yang sangat murah, tidak peduli apakah orang itu menderita atau tidak. Lalu kemudian alam itu dikerus, dieksploitasi sehabis-habisnya. Dan rakyat tidak mampu untuk bersuara dan memperjuangkan nasib dan harta milik mereka atau apa yang menjadi milik mereka. Ada banyak perusahaan yang mengambil apa yang tidak pernah mereka tanam atau mereka usahakan. Semuanya diambil, lalu setelah semuanya habis, mereka pergi begitu saja. Hutan yang rusak kadang juga diubah menjadi kelapa sawit, ya, tanaman kelapa sawit. Dan untuk siapa itu? Bukan untuk masyarakat, tetapi untuk pengusaha dan penguasa, dan masyarakat seringkali hanya menjadi penonton atau alat saja. Dan ketika terjadi bencana, yang mengalami penderitaan adalah masyarakat. Sedangkan pengusaha, ya mereka bisa makan pesta pora, tidur nyenyak, tidak peduli apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, karena itu saya tidak menyebut bencana ini sebagai bencana alam, tetapi bencana yang memang karena ulah dari manusia. Alam tidak salah. Kadang saya berpikir, untuk apa ya orang-orang ini menumpuk harta kekayaan, ya sampai merusak alam, menyebabkan bencana dan penderitaan untuk banyak orang. Padahal kita makan cuma 1 piring setiap kali makan, paling banyak itu ya 2 piring lah gitu ya. Tetapi kita menumpuk kekayaan, sementara hidup ini ya hanya sebentar saja.
pada akhirnya semua akan mati dan meninggalkan itu. Makan juga ya terbatas kadang. Saya dulu berpikir, kalau saya nanti punya uang, saya akan makan enak gitu. Sekarang giliran punya uang tidak bisa makan enak, karena harus jaga kolesterol, gula naik, tensi naik, semuanya nggak bisa. Lalu untuk apa semuanya itu kita kumpulkan? Tidur juga hanya di ranjang gitu, mati pun ya cuma hanya satu peti itu yang kita butuhkan gitu. Tapi itulah yang terjadi, banyak sekali orang yang berusaha untuk mengumpulkan harta, kendati itu dilakukan di atas penderitaan orang lain. Tidak pernah puas dengan apa yang ada walaupun mengorbankan orang banyak. Dan anehnya, kendati pun bencana terjadi di mana-mana, di Aceh, Sumatera, di Nias, di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, ini tidak membuat pemerintah kita jadi sadar gitu untuk mencari solusi yang terbaik. Yang terjadi malah semakin menggila dan mengubah hutan itu untuk kelapa sawit. Ada rencana akan mengubah hutan Papua 2 juta hektar itu diubah untuk menjadi ladang kelapa sawit dan tanaman singkong untuk yang dinamakan bioetanol dan biodiesel. Ternyata uang, kekayaan, kendaraan jauh lebih penting daripada kehidupan manusia. Dan banyak pelaku juga kalau kita lihat nama-nama pemilik perusahaan, orang-orang itu kebanyakan mereka adalah orang Kristen juga. Tetapi melakukan penindasan dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Baru-baru saya membaca tulisan seorang psikolog, mungkin sudah meneliti gitu dan mengatakan bahwa sekarang ada banyak orang yang mengalami masalah psikologis, bukan terutama karena masalah pribadi, tetapi karena masalah pemerintah dan negara ini. Stres karena semua jadi kacau dan penuh dengan masalah. Tambang ada di mana-mana, tetapi rakyatnya tetap miskin. Ada 10 daerah di mana tambang terbesar terletak di situ. Dan kebanyakan daerah ini ada di Papua Barat. Tapi coba kita lihat, apakah kehidupan masyarakat asli di situ berubah? Tidak. Freeport di bawah kaki Freeport itu masyarakatnya masih jalan kaki. Maksudnya dengan kaki gitu tidak pakai sepatu. Jarang orang Papua pakai perhiasan emas. Walaupun mereka punya tambang emas dan bertonton emas dikeruk dari tanah mereka. Jadi sebenarnya semua kekayaan itu diperuntukkan bagi penguasa dan pengusaha. Saudara-saudara, penderitaan masyarakat juga semakin berat karena masih ada lagi masalah-masalah lain seperti judi online, pinjol, dan ini saling berkaitan sebenarnya dengan masalah ekonomi juga. Ada banyak kekerasan yang terjadi, perkosaan dan juga pembunuhan. Berita yang hangat adalah seorang mahasiswi dilecehkan oleh dosennya dan kemudian bunuh diri. Tapi itu juga masih dicari tahu gitu apakah dia bunuh diri atau dibunuh, karena kematiannya agak janggal begitu. Ada banyak masalah politik hukum yang terjadi di negara ini. Orang membela diri, tetapi yang dihukum justru adalah korbannya, bukan pelakunya. Orang bisa dengan begitu saja merampas tanah dan rumah orang tanpa peduli, tanpa juga tidak melihat aturan begitu. Mungkin Bapak Ibu membaca juga kisah Nenek Elina, 81 tahun, yang rumahnya dirobohkan begitu saja
dengan alasan sudah dijual tapi tidak ada bukti jual belinya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jaga rumah dan tanah saudara-saudara. Karena bisa jadi suatu saat ada orang yang mengaku bahwa itu sudah dijual. Begitu. Banyak juga terjadi bahwa kita di negara ini tidak bebas untuk beribadah. Beribadah di rumah salah, beribadah di gereja juga salah. Jadi tidak ada tempat yang aman bagi kita untuk beribadah. Belum lagi masalah keluarga yang banyak sekali terjadi saat ini. Perceraian, KDRT itu sangat banyak terjadi. Anak membunuh ayah kandungnya karena dia melihat ibunya dipukul oleh ayahnya. KDRT yang terus-menerus terjadi menimbulkan dendam pada diri anak. Seorang anak perempuan membunuh ibunya hanya karena dilarang main game, tapi juga karena dia menyaksikan kekerasan dalam keluarga. Ada banyak orang yang saling membunuh, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Jadi keluarga saat ini berada di tengah-tengah masalah, kerapuhan. Belum lagi dengan masalah pribadi, sakit yang tidak kunjung sembuh, dan kadang juga tidak jelas apa penyakit itu. Saya baca katanya muncul lagi flu yang baru yang lebih mematikan dari COVID-19 yang disebut dengan super flu. Ada banyak juga di antara kita yang kehilangan masa depan, PHK atau pengangguran, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua ini menimbulkan stres pada diri banyak orang dan menyebabkan banyak orang juga mengalami kekecewaan, trauma. Kehidupan beriman menjadi kendor atau lemah, kehilangan pengharapan dan melihat masa depan dengan penuh kegelapan. Dalam kondisi demikian seringkali kita diminta untuk kuat, tetap tersenyum, dan berpura-pura baik-baik saja. Dalam beberapa kasus trauma, seringkali orang yang mengalami trauma itu diminta untuk cepat-cepat melupakan masalahnya dan mengampuni. Apalagi kita sebagai orang Kristen seringkali bilang, ngapain kamu dendam gitu ya, harus mengampuni. Sebagai orang Kristen kamu harus mengampuni, tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi atau memberi makna pada penderitaan itu. Namun firman Tuhan hari ini tidak memberikan jawaban yang sederhana, tetapi memberikan pengharapan yang kokoh. Yohanes 1 membawa kita pada iman bahwa firman adalah penerang kehidupan yang tidak pernah padam, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Yohanes membuka Injilnya bukan dengan kisah kelahiran Yesus seperti pada Injil-Injil yang lain, melainkan dengan pengakuan iman yang kuat bahwa firman sudah ada sejak semula dan segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Firman bukan ciptaan, tetapi pencipta, dan dunia ini tidak diciptakan oleh kekacauan, tetapi oleh firman yang penuh makna dan tujuan. Masalah yang kita sering alami, hadapi, bencana, seringkali kita merasa kacau gitu ya ketika kita punya masalah dalam kehidupan ini. Dan tidak jarang kita melihat atau menyalahkan Tuhan sebagai sumber dari kekacauan ini, atau sebagai sumber dari masalah. Padahal belum tentu ya, atau Allah itu bukan sumber kekacauan, tetapi bisa jadi masalah itu berasal dari diri kita sendiri atau dari orang lain gitu. Tetapi kendati demikian, ya saya mengatakan alam ini hancur ya karena ulah manusia. Tapi ada orang yang masih ngeyel mengatakan, iya tapi kan Tuhan Maha Kuasa. Kan Dia mampu menghindarkan kita dari bencana, kenapa Dia tidak melakukan itu? Jadi ada banyak orang yang lebih suka menyalahkan Tuhan daripada mencari
penyebab dari semua kekacauan di dalam dunia ini. Namun firman Tuhan menegaskan, dunia ini berasal dari firman, bukan dari kekacauan. Itu artinya Tuhan bukan sumber kekacauan. Hidup manusia berharga dan hidup tidak pernah kehilangan maknanya di mata Allah. Di tengah sistem yang tidak adil dan kebijakan yang seringkali mengorbankan rakyat, Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa kedaulatan tertinggi bukan pada kuasa politik atau ekonomi, melainkan pada firman Allah. Dan ini nampak melalui ayat selanjutnya yang mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan dalam Alkitab bukan hanya soal dosa pribadi, tetapi juga realitas struktural, yaitu ketidakadilan yang menindas, kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi, eksploitasi alam yang menyebabkan bencana. Karena itu, kegelapan hari ini bukan hanya alam yang rusak, tetapi juga rasa takut akan hari esok, kehilangan dan trauma, kelelahan batin, dan juga iman yang goyah. Namun terang Tuhan akan menyingkap ketidakadilan yang selama ini dinormalkan dan mengungkap sistem yang menguntungkan sebagian orang dan juga mengorbankan banyak masyarakat. Kita lihat di dalam bencana-bencana yang ada ya, banjir, tanah longsor. Yang dibawa banjir dan tanah longsor itu apa Bapak Ibu Saudara? Bapak, Ibu, apa? Gelondongan kayu. Dan ada tulisannya lagi di situ ya, bahwa itu adalah milik dari kehutanan. Alam, Tuhan bisa menyingkapkan kejahatan yang terjadi. Ya, kalau tidak ada itu mungkin banyak orang yang berdalih itu bukan karena kami gitu ya. Tetapi itu terlihat jelas, gelondongan kayu di mana-mana. Di Nias, di Sumatera, di Aceh, di Papua, gelondongan kayu semua yang dibawa. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan, ya, terang Tuhan itu tidak selalu menghilangkan bencana secara otomatis gitu, secara instan. Tetapi dengan menyingkapkan kebenaran, membuka mata, ya, kita tahu di mana letak kejahatan itu dan sumber dari masalah yang ada, dan dengan melihat itu kita akan merancang gitu atau merencanakan masa depan yang lebih baik, ya, memperbaiki yang salah untuk kemudian kita melangkah bersama-sama ke masa depan yang lebih baik. Terang itu saudara juga menjaga kita agar kita tidak hancur oleh keputusasaan. Firman Tuhan berkata, kegelapan tidak berkuasa atas terang. Artinya penderitaan tidak memiliki kata terakhir. Dan kehancuran bukan penentu masa depan kita. Selama masih ada terang, maka masih ada pengharapan yang membuat kita tetap berjalan, kendati ada masalah. Tetapi sayangnya firman itu, ya, atau terang itu seringkali ditolak seperti yang dikatakan dalam bacaan kita. Dalam ayat 10 dan 11 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak menerimanya. Seringkali terang itu ditolak ketika kebenaran dianggap mengganggu kepentingan sebagian orang. Terang itu ditolak ketika jeritan korban bencana dianggap biasa saja. Makanya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, ya. Jadi diabaikan begitu saja, seolah-olah itu wajar terjadi. Dan kemiskinan seringkali juga dianggap sebagai takdir. Lupa bahwa ada banyak kemiskinan terjadi juga karena sistem yang menindas.
Tetapi banyak orang, ya terutama mereka yang nyaman dengan situasinya, akan menganggap itu karena kesalahan orang itu, kenapa dia miskin. Banyak orang berteriak tentang kehancuran ekologi, tetapi justru mereka yang berjuang inilah yang ditangkap untuk kemudian dipenjarakan. Saudara-saudara, orang yang menolak firman berarti memilih kegelapan meski terang itu sudah datang. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bagi sebagian orang ini adalah masalah, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah kabar penghiburan terbesar, ya, yang memandang, yang melihat Allah, bahwa Allah itu tidak melihat penderitaan kita dari jarak jauh gitu ya, tetapi Allah yang mau masuk di dalam kehidupan kita, hadir di dalam kehidupan kita, dan bahkan firman itu menjadi daging. Ya, dikatakan firman itu menjadi daging dan juga dia ikut menderita bersama-sama dengan umat yang terluka. Kehadiran Allah melalui Yesus Kristus menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia di masa-masa kegelapan. Allah hadir sebagai terang dan berjumpa dengan manusia yang hidup di dalam penderitaan, bahkan ikut menderita di sepanjang hidupnya sampai akhirnya disalibkan. Jadi bukan sekedar memberikan hiburan, kamu kuat ya, tidak. Tetapi Allah turun, hadir, bahkan ikut menderita dan merasakan penderitaan kita. Dia merasakan bagaimana lapar, haus, dan kelelahan. Allah mengenal apa artinya kehilangan dan air mata. Allah berjalan bersama petani yang gagal panen. Allah menangis bersama-sama dengan keluarga yang kehilangan rumah dan harapan. Allah juga hadir di tengah persoalan kehidupan yang kita hadapi. Hanya kadang kita tidak merasakan kehadiran Allah. Karena kadang kita terlalu fokus pada masalah kita dan merasakan hidup ini penuh dengan kegelapan. Tetapi justru di tengah-tengah kegelapan itulah Yesus hadir dan berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan tidak hanya memberi terang dari atas, tetapi hadir di dalam kegelapan bersama manusia. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis diutus untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Tetapi hari ini kitalah yang dipanggil untuk menjadi terang di tengah berbagai persoalan dunia, keluarga, dan pribadi. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi terang kalau hidup kita juga berantakan dan penuh dengan keputusasaan? Jangan-jangan terang itu sudah lama kita padamkan dan tidak pernah lagi dinyalakan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup kita memang tidak sempurna. Ada kalanya kita capek, lemah, lelah, dan semua masalah kehidupan ini bisa mengendorkan iman kita kepada Tuhan. Ada kalanya kita terjatuh dan tidak berdaya. Mungkin kita juga pernah meragukan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Karena kita bergumul dengan kehidupan kita, dengan iman kita kepada Tuhan. Tetapi yang penting adalah kita tidak terus-menerus di dalam keterpurukan hidup kita, tetapi kita mau bangkit lagi. Tidak apa-apa kita berhenti sebentar kalau kita capek. Asal kita tidak berhenti berharap. Tidak apa-apa kalau kita saat ini belum kuat. Yang penting kita masih tetap bertahan. Tidak apa-apa kalau sampai saat ini kita masih belum bisa mengampuni. Mungkin kita masih butuh waktu untuk berdamai dengan diri kita,
untuk mengalami penyembuhan. Karena setiap orang berbeda waktu dan caranya. Saudara-saudara, teladan yang kita berikan bukan teladan hidup di dalam kesempurnaan, tetapi teladan dalam hal tetap bangkit dan berdiri di tengah permasalahan hidup. Di dalam pengharapan yang tidak mengenal kata menyerah. Saya membaca seorang ibu mengatakan, menulis ya di medsos begini, hidup saya sangat berat, tetapi saya bertahan karena ada anak-anak saya. Sehingga saya lupa apa itu kata menyerah. Orang bisa bertahan karena ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa menjadi terang bagi orang di sekitar kita, walaupun kita sendiri tidak luput dari masalah. Kita bisa berempati dengan mereka, kita hadir bagi mereka, dan kita saling menguatkan, bukannya saling menyalahkan. Memberi bantuan dan berbagi, bukan menimbun. Ya, di tempat bencana, bantuan bencana itu malah ditimbun lalu dijual lagi. Ya, bukan seperti itu. Bagaimana kita hadir dan bertahan bersama, bukan menghilang bersama. Saudara-saudara, terang Kristus akan menjelma melalui tindakan kasih yang kita lakukan. Dan melalui tindakan kasih kita itu, Allah hadir bersama dengan kita dan bersama dengan semua orang. Ini berarti bahwa iman bukan hanya soal mengapa, tetapi juga apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Saudara, terang kita mungkin tampak kecil, hanya satu lilin, tetapi satu lilin itu bisa mengatasi kegelapan. Apalagi kalau semua kita bisa menyalakan lilin kita, kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga dunia ini bisa dipulihkan kembali. Kiranya Sang Firman yang menjadi manusia itu terus menerangi kehidupan kita, agar kita tidak terlarut di dalam kegelapan, tetapi tetap berpengharapan dan berdiri sebagai anak-anak Allah yang menghadirkan terang dan kehidupan bagi orang lain. Saat teduh bagi kita semua.